Inilah cerita misteri jimat, cerita misteri bersambung, Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci, ditulis Hanso bagian yang keempat. Ketika Suryati dan Agus menyalami Nenek Minah dan Yanto untuk berpamitan, saat mau berbalik tiba-tiba Nenek Minah berkata, "Tunggu." Suryati dan Agus agak terkejut. Nenek Minah masuk kamar lalu keluar membawa bungkusan. "Ini kemben dan tusuk konde yang kamu pakai waktu itu. Aku menyimpannya selama ini karena sebenarnya kemben ini yang Rangga berikan untuk dipakai semua masuk ke sana, termasuk mendiang anakku. Aku menyimpannya untuk mengenang mendiang anakku. Kini aku serahkan padamu sebagai tanda pengingat supaya kamu jangan salah jalan lagi," ujar Nenek Minah sambil menyerahkan lipatan kemben dan tusuk konde ke Suryati. Sebenarnya Suryati enggan menerimanya karena tidak mau mengingat masa lalunya. Tapi dia tidak tega melihat wajah Nenek Minah, maka dari itu Suryati terpaksa menerimanya. Sekilas Suryati melihat kalau ternyata pangkal tusuk konde itu bercorak gambar kepala ular. Suryati merinding sesaat. Selesai berpamitan Suryati, Agus dan anak buahnya segera meninggalkan perkampungan itu. Banyak warga yang senang dengan kedatangan Suryati dan suaminya, terutama Nenek Minah. Tapi ada satu orang yang mimik wajahnya datar-datar saja tanpa ekspresi. Dia adalah cucu Nenek Minah, Yanto. Malam hari sesampainya di rumah, Suryati duduk-duduk di kursi teras rumah, sementara Agus sedang mandi. Angin malam itu sangat dingin. Suryati sedang melamunkan semua perjalanan masa lalunya, terutama perjalanan dalam mencari pesugihan. Entah dari mana datangnya tiba-tiba tercium bau asap kemenyan dan dupa. Suryati akrab dengan bau khas ini. Tiba-tiba di halaman depan rumah, Suryati melihat ada kabut tipis. Kabut ini lama-lama menebal. Belum habis Suryati terheran-heran, ada suara dari balik itu. "Wanita kotor, kurang ajar, aku bunuh kamu." Bersamaan dengan itu muncul ular raksasa dari kabut tebal itu. Suryati segera sadar itu adalah Nyai Sri Aras dalam wujud aslinya. Dan ular raksasa itu membuka mulutnya dan langsung menyerang Suryati. Suryati spontan bertahan dengan kedua tangannya sambil teriak, "Jangan!" "Suryati, bangun, bangun Sur," kata Agus sambil menggoyang-goyangkan pundak Suryati. Suryati terbangun dengan nafas tersengal-sengal. "Kamu mimpi buruk?" "Iya Mas, aku mimpi penguasa gua itu datang menyerangku mau membunuhku Mas," jawab Suryati sambil tersengal-sengal. Suryati seketika itu memandang lipatan kemben dan tusuk konde di meja depannya. "Mas, itu," kata Suryati sambil menunjuk barang tersebut. Agus tidak mau ambil pusing. Dia menyayangi Suryati. Segera dia ambil bensin, membawa kemben dan tusuk konde ke sudut halaman, menggali lubang, memasukkan kemben dan tusuk konde. Dia langsung menuangkan bensin dan menyalakan korek api. Segera kemben itu terbakar bersama tusuk kondenya. Sayup-sayup terdengar suara jeritan wanita yang kesakitan. Ketika selesai terbakar, Agus
segera menutup bekas pembakaran dengan tanah galiannya. Suryati hanya memandang dari teras, kemudian mereka masuk ke rumah bersama. Tepat ketika Suryati, Agus, dan anak buahnya meninggalkan perkampungan Nenek Minah, dikala semua bersukacita akan kedatangan Suryati, Yanto memang menatap kepergian mereka dengan tanpa ekspresi. Nenek Minah menyadari hal tersebut. Ada apa, Yanto? Tanya Nenek Minah. Kita bicara di dalam, Nek, jawab Yanto. Lalu mereka masuk ke dalam rumah. Mereka duduk berhadapan. Yanto menghela napas dalam-dalam. Nenek Minah heran dengan sikap Yanto. Lalu Yanto mulai bicara. Nenek ingat waktu menemukan saya di Sendang Tekad, ujar Yanto mengawali pembicaraan. Nenek Minah cuma mengangguk. Nenek Minah sejenak teringat ketika menemukan Yanto di Sendang. Yanto seperti linglung. Nenek Minah yakin Yanto kehilangan ingatannya. Sendang Tekad adalah sendang tempat Suryati mandi kembang sebelum melaksanakan ritual pesugihan ke dalam gua. Dinamakan Sendang Tekad karena biasanya yang melakukan ritual mandi kembang di situ akan mengalami godaan mental. Sendang ini adalah tempat ujian pertama para pencari pesugihan. Sebenarnya waktu itu kami bertiga, saya, Galang, dan Rangga. Nenek tidak salah dengar. Sejenak Nenek Minah tercengang. Lalu dia minta Yanto meneruskan ceritanya. Kami bertiga mempunyai kesamaan, yaitu suka berjudi dan menghamburkan uang. Tapi kami banyak kalahnya dalam bermain judi, sehingga kami sering kesulitan mencari uang. Sebetulnya Rangga orang kaya, tapi dia jarang mau berbagi uang kepada orang lain. Saya dan Galang sempat heran. Walau Rangga sering kehabisan uang, tapi Rangga sering mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat. Saya dan Galang pernah mengikuti Rangga diam-diam karena penasaran bagaimana cara dia mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Suatu ketika kami mengikuti Rangga sampai di sebuah rumah di dekat kota. Posisi memang agak terpisah dengan rumah tetangganya. Sengaja kami mengintai dari siang sampai malam hari supaya kami mengetahui apa saja yang dilakukan Rangga. Semua biasa-biasa saja, tidak ada yang mencurigakan hingga pada sore hari. Rangga ke pasar membeli bunga. Sepulang dari pasar bukannya langsung pulang, ternyata justru ke kebun liar dekat hutan pinggiran kota dengan berjalan kaki. Karena Rangga berjalan kaki, kami bisa terus mengikutinya. Ternyata Rangga memetik daun aras. Ketika melihat Rangga membeli bunga saja, kami sudah berpikir yang tidak-tidak. Ini memetik daun aras. Semakin bingung kami. Kami terus mengikuti sampai pulang kembali, Nek. Hingga malam tiba, kami masih mengintai dari agak kejauhan. Tidak terlihat ada aktivitas yang mencurigakan. Kira-kira jam 10-an malam Rangga kedatangan tamu seorang laki-laki. Karena kami mengintai dari belakang rumah, kami tidak bisa melihat dengan pasti siapa tamunya. Kami beranikan diri menguping pembicaraannya. Dan pembicaraannya memang tidak semua bisa kami dengarkan dengan jelas. Tapi beberapa hal penting bisa kami dengar. Di antaranya, ritual serah terimanya nanti malam dia akan datang. Nah, dua hal tersebut yang kami dengar. Cukup merinding kami berdua mendengarnya. Nah, lalu laki-laki itu menyerahkan lipatan kemben dan tusuk konde, yaitu sama dengan yang nenek berikan ke Suryati. Selebihnya kami tidak bisa mendengar apalagi yang mereka bicarakan. Setelah laki-laki itu pergi, Rangga sepertinya mandi kembang lalu memasuki sebuah kamar. Kami bisa mengintip dengan jelas apa yang Rangga lakukan di dalam kamar. Kami melihat Rangga membakar kemenyan dan dupa, lalu meletakkan daun raras ke tampah dan menaburkan bunga melati di atasnya, serta meletakkan lipatan kemben dan tusuk kundi di sebelahnya. Bau asap kemenyan dan dupa memang tercium hingga keluar rumah. Lalu Rangga bersemedi. Tepat ketika jam 12 malam, tiba-tiba kami melihat ada asap di ruangan. Mula-mula tipis lalu menebal.
Tak lama kemudian dari dalam kabut itu samar-samar nampak sebuah sosok. Yang membuat kami terkejut adalah ternyata sosok itu adalah ular raksasa. Ular raksasa, Nek. Perlahan-lahan ular raksasa tersebut berubah badannya menjadi manusia dengan kepala seorang wanita, tapi kulitnya itu sisik ular. Kami mendengar pembicaraan yang intinya adalah Rangga sudah lulus dan sudah saatnya Rangga disuruh jaga tempat tinggalnya karena sudah menumbalkan istrinya. Saya terkejut, Rangga tega menumbalkan istrinya. Dari sini kami yakin Rangga sering berkomunikasi dengan sosok tersebut dan kami yakin kekayaan Rangga berasal dari sosok ini. Beberapa saat kemudian sosok wanita ular itu berubah menjadi sesosok wanita seutuhnya dengan kulit layaknya manusia. Dia meminta Rangga untuk melayaninya. Mereka berhubungan badan layaknya suami istri dan Rangga melayaninya. Berdebar-debar kami melihatnya, tapi ada hal yang menjadi ganjalan. Ketika mereka berbuat layaknya suami istri, tanpa Rangga ketahui, wanita itu sempat beradu pandang dengan Galang. Wanita itu tersebut tersenyum menggoda Galang, dan Galang seperti terkena pengaruh wanita itu. Galang tiba-tiba terbawa suasana. Nampak jelas Galang terpesona melihat wanita itu. Galang terpikat wanita itu saat itu juga. Selesai mereka berbuat layaknya suami istri, wanita itu menghilang. Bahkan sebelum menghilang, wanita itu sempat menoleh ke Galang sambil tersenyum menggoda. Lalu betapa terkejutnya kami. Di tikar bekas mereka berbuat layaknya suami istri, ada banyak perhiasan dan uang lembaran yang entah dari mana datangnya. Lalu kami diam-diam meninggalkan rumah Rangga. Kami masih takut dengan apa yang kami baru saja lihat, Nek. Tiba-tiba saya menyadari ada perubahan dalam diri Galang. Galang senyum-senyum sendiri sesekali seperti orang linglung. Ternyata Galang terpikat wanita itu, Nek. Sepanjang jalan dia membicarakan wanita itu aja. Akhirnya kami berpisah setelah sampai kampung kami, Nek. Nah, bagaimanakah cerita selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Malam Jumat